Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga beras terus menunjukkan kenaikan. Pedagang dan konsumen di Kota Bogor resah. Keji, seorang anak di Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi tega membunuh sang ayah hanya karena disuruh bekerja. Geng motor kembali berulah. Kali ini mereka melukai warga di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Harga beras di Pasar Jambu 2 Kota Bogor yang terus merangkak naik meresahkan warga. Pedagang memprediksi kenaikan harga tak akan terbendung selama pemerintah tidak melakukan tindakan nyata untuk memasok beras ke pasar. Sejak 2 bulan terakhir, para pedagang beras di Pasar Jambu 2 Kota Bogor mengeluhkan kondisi harga yang tidak stabil. Saat ini harga beras medium terus merangkak naik setiap harinya. Pedagang bahkan memprediksi harga bahan pangan pokok ini akan melesat hingga Rp15.000 per liternya. Saat ini pedagang menjual beras kualitas medium Rp12 hingga Rp14.000 per kilogram. Selain mengalami penurunan omset penjualan hingga 10%, pedagang pun kini mengaku kesulitan untuk mendapatkan pasokan beras. Hari ini masih ada kenaikan, masih ada dari minggu kemarin. Terus berpotensi bakal naik lagi, ya kita nggak tahu sampai berapa. Ya harapannya sih ada penurunan ya. Di sini sebagai pedagang juga ngejualnya susah gitu kan. Terus kadang-kadang pelanggan juga komplain gitu. Terus kasihan juga sih masyarakat yang kayak kita gini bang. Kalau misalnya daya beli ini yang di bawah harga yang ada sekarang kan kasihan bang. Kan mau gimana gitu. Sekarang kita nggak nyetok barang bang. Soalnya memang karena itu tadi kudu menambah modal bang kalau kita nyetok. Jadi kita habis belanja itu pun kena terus. Kalau penurunan omset mungkin sekitar 10-an lah ya, 10%. Nggak terlalu banyak, cuma kadang-kadang itu kita kudu nambah terus gitu. Konsumen, terutama pedagang kecil yang menjual makanan seperti pedagang nasi goreng pusing 7 keliling. Di satu sisi harga beras naik, namun di sisi lain ia tidak bisa begitu saja menaikkan harga nasi goreng yang dia jual. Merasa keberatan sekali. Kenapa tuh Pak keberatannya Pak? Keberatannya menambah belanjaan, menambah berat. Jual nasi, nambah berat. Biasanya kan jualan nasi, soalnya kalau jualannya itu dinaikin juga kan keberatan juga. Harus sulitnya gitu. Bapak sendiri sebagai pedagang nasi tidak menaikkan? Tidak menaikkan. Kalau menaikkan otomatis yang belanja juga, yang mau makan nasi goreng juga gimana merasa ini juga. Seharga segitu aja udah mereka tuh udah ada yang nanya untuk mahal-mahal gini-gini macam-macam gitu. Masyarakat berharap pemerintah segera melakukan stabilisasi harga beras dengan memasok cadangan berasnya ke pasar, sehingga masyarakat bisa kembali mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Selain beras, harga ragam sayuran di Pasar Pamanukan Subang juga terpantau naik. Pedagang menduga ada permainan harga pasar saat stok sayuran tengah sulit. Musim kemarau panjang membuat harga sayuran fluktuatif, seperti yang terpantau di Pasar Pamanukan Subang. Mayoritas harga sayuran terpantau naik. Kenaikan harga signifikan pada harga cabai keriting yang awalnya Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Mentimun dari Rp6.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Kentang dieng naik dari Rp18.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Tomat dari Rp10.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Naiknya harga sayuran membuat pembeli bingung mengatur keuangan mereka. 8.000 sekarang 12. Jadi kaget. Harganya naik. Ya naik. Ya udah di sini aja dah. Tiap hari beli di sini. Baru Nama ibu siapa? di sini aja. Karena musim kemarau, harga sayuran naik turun cepat juga gitu. Kadang naik, kadang turun. Jadi pendapatnya menurut pembeli bagaimana? Bingung. Ngatur keuangannya bingung ya?
Selain musim kemarau, pedagang menduga naiknya harga sayuran karena ada permainan harga pasar. Timun sekarang harganya mahal, 12.000. Awalnya jual berapa? Awalnya 8.000. Kenapa sih Bu naik? Ya nggak tahu sih. Ya permainan pasar gede ya gitu. Kalau lagi ada barang banyak murah, tapi harga barang kosong mahal. Untuk saat sekarang itu kayak keriting merah, cabai keriting merah yang tadinya saya jual 40.000 sekarang 60.000 karena kenaikannya kemarin juga 16.000. Lalu Kalau yang lain-lain masih standar. Hanya harga bawang merah dan bawang putih saja yang relatif stabil. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Kita beralih ke informasi lainnya, kekeringan terus meluas di Karawang dan Kabupaten Tasikmalaya. Bantuan air bersih oleh pemerintah pun langsung diserbu warga yang sudah berbulan-bulan kesulitan mendapatkan air bersih. Ratusan kepala keluarga di Teluk Jambe Barat, Karawang berbondong-bondong antri untuk mendapatkan bantuan air bersih dari Pemkab Karawang Selasa lalu. Sudah sebulan terakhir, banyak mata air dan sumur warga yang kering. Sebagian warga bahkan nekat menggunakan air sungai yang tercemar limbah industri karena tak lagi memiliki alternatif sumber air. Sedang untuk air minum, warga membeli air galon dengan harga mencapai Rp20.000. Udah berapa lama ya habis dari panen udah nggak ada hujan, udah pokoknya udah nggak ada air lagi. Tapi pas parah-parahnya sekitar sebulan kan kita sumber airnya itu kan dari susukan kayak mandi, nyuci apa-apa, kecuali minum ya, kalau minum kita beli. Dan sekitar udah hampir sebulan ya udah kering gitu, jadi nggak ada sumber lagi. Yang kalau yang punya sumur ya bisa mandi di rumah. Kalau kita mungkin garis ya jalan terakhir ya udah ke Cibeet, walaupun ya agak-agak kena pencemaran gitu ya. Ya udah terpaksa kita bikin sumur-sumuran. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, saat ini ada 4 wilayah kecamatan yang mengalami krisis air bersih dengan populasi mencapai 16.300 orang. Untuk warga, setiap harinya BPBD memasok minimal 30.000 liter air bersih. Tetap terdapat 4 kecamatan, tapi menambah 1 desa di wilayah Kecamatan Bangkalan. Jadi sekarang sudah 13 desa yang terdampak kekeringan karena sumur ataupun sumber mata air sudah tidak didapatkan di wilayah desa itu. Kedatangan truk tangki berisi 10.000 liter air bersih dari Dinas Sosial dan Batalion Developer Satbrimob Polda Jawa Barat langsung diserbu warga desa Cinta Jaya, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya yang sudah berjam-jam menunggu kedatangan bantuan air bersih. Dengan membawa berbagai wadah air, mereka berebut mendapatkan air bersih karena khawatir tak kebagian. Warga mengaku sudah 2 bulan mengalami kekeringan dan sulit mendapatkan air bersih. Terus selama 2 bulan itu Ibu cari air kemana, Bu? Dari sana, dari bawah, terus dari Ciliwung juga. Berapa kilo jaraknya, Bu? Satu. Dari sini Ciliwung. Itu buat minum, buat mandi berarti? Buat mandi, buat apa saja, buat cuci segala. Pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak kekeringan ini sudah 4 kali dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Jawa Barat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Bantuan distribusi air bersih akan terus dilakukan hingga musim kemarau berakhir. Syamsun Nursyam dan Eko Setiabudi melaporkan dari Karawang dan Kabupaten Tasikmalaya. Kemarau panjang, permintaan untuk membuat sumur bor melonjak tajam. Tidak hanya warga yang membuat sumur baru atau memperdalam sumur yang telah ada untuk mendapatkan air. Institusi kepolisian di Kabupaten Tasikmalaya, Bandung Barat, dan Cimahi memberi bantuan pembuatan sumur bor kepada warga yang daerahnya kesulitan air. Dengan bantuan mesin modifikasi sederhana, proses pekerjaan pembuatan sumur bor dilakukan oleh Adim bersama 5 orang pekerja lainnya di Desa Rancahilir, Kecamatan Pamanukan, Subang. Di lokasi ini, proses pekerjaan berupa penambahan kedalaman sumur bor karena sumur telah kering akibat kemarau panjang. Biaya menambah kedalaman sumur bor sebesar Rp11 juta. Total biaya pembikinan ini, bor ini, hampir 11,5 berarti tambah 3 juta lah.
Jadi 14,5 lah total ini. Kan ini mah udah ada separatnya, udah ada pahlawannya. Ini mah 11 juta, cuman pengemboran pendalaman aja. Sementara untuk pembuatan sumur bor dari awal hingga kedalaman 130 meter biayanya mencapai 20 juta rupiah. Uang tersebut nantinya dibagi untuk 6 orang. Menurut Adim, permintaan untuk pembuatan maupun memperdalam sumur bor meningkat tajam di saat kemarau seperti ini. Bahkan warga pengguna jasanya terpaksa harus menunggu giliran. Sebab untuk satu titik pengeboran sumur hingga keluar air jernih membutuhkan waktu antara 4 hari hingga 1 pekan atau bisa lebih lama lagi. Ada 3 titik lagi gitu. Yang belum dikerjain? Yang belum dikerjain tuh. Di Batu Kapur ada, di daerah sini 3 lagi gitu. Alhamdulillah. Berapa orang Pak mempekerjakan? 6 orang. 6 orang yang kerja, ya alhamdulillah gitu, banyak ada tuh job tuh. Ya tahunnya bulan-bulan inilah kalau musim kemarau panjang. Ya kalau musim nggak hujan mah ya nggak ada banyak air. Pembuatan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan warga akan air bersih akibat kemarau panjang juga dilakukan institusi kepolisian. Di Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, Polres Tasikmalaya membangunkan 2 unit sumur bor berikut pompanya. Selama ini warga mengambil air dari sungai dan harus berjalan sekitar 1 km lebih dari desa. Warga Kampung Tutugan, Desa Cihanjuang, Rahayu, Bandung Barat ini meluapkan kegembiraan mereka bisa kembali mendapatkan air bersih berkat bantuan pembuatan sumur bor oleh Polres Cimahi. Sebelumnya warga harus membeli air hingga mendatangkan truk tangki air demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sebab sumber air seperti sumur milik warga sudah mengering dan sambungan pipa PDAM juga sudah tidak lagi mengalir. Bulan lebih kita mengalami kekeringan gitu, yang 80 kakak ini urgent sekali, makanya kita minta bantuan sama Kapolres Cimahi. Sejauh ini kemana Bu kalau cari air Bu? Selama ini warga beli ke tetangga yang punya sumur bor itu 1 jamnya 15.000. Nah dari situlah kita sebagai pengurus tergerak lah, kasihan kalau warga terus mengeluarkan uangan gitu, makanya ya kita minta bantuan. Selain di Cihanjuang, Rahayu, Polres Cimahi juga mempersiapkan bantuan sumur bor bagi kampung lain di wilayah Bandung Barat dan kota Cimahi yang mengalami krisis air. Selain sumur bor, polisi juga tetap mendistribusikan air bersih menggunakan mobil tangki ke beberapa wilayah yang kekurangan air. Tim Liputan melaporkan.